Jadi, poin penting dari Lailatul Qadar itu bukan pada malamnya. Karena kalau di Indonesia malam, itu di Amerika sedang siang. Nah, alhamdulillah sahabat sekalian, sepanjang Ramadan ini kita telah bertadarus Al-Quran. Sejak hari pertama ya kita telah melakukan diskusi, kajian, pembahasan beberapa episode, mengkaji ayat-ayat qauliyah, tekstual, dan ayat-ayat kauniyah yang terhampar peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Kebetulan bulan Ramadan kali ini kita bersamaan dengan mengalami wabah corona itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat cangkir tasawuf, alhamdulillah kita sudah berada di hari-hari terakhir Ramadan tahun 1441 Hijriyah. Dan hari ini kita berada di tanggal 27 Ramadan. Kita tahu semua bahwa di akhir-akhir Ramadan ini Allah akan menurunkan satu malam kemuliaan yang kita kenal sebagai Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan bahwa malam itu terjadi hari ini, tanggal 27 Ramadan. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa malam itu akan terjadi tanggal 29 Ramadan. Dan pendapat yang lain lagi mengatakan bahwa malam itu terjadi di hari-hari ganjil, 10 hari yang terakhir. Tetapi yang pasti kata Al-Quran, Lailatul Qadar itu akan terjadi di bulan Ramadan. Karena itu Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahr falyasumhu. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Dan berisi penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa di dalamnya. Sahabat sekalian, dengan sangat gamblang Al-Quran Allah menjelaskan di dalam ayat ini bahwa bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Yang menarik, perintah berpuasa di dalam bulan Ramadan ini ternyata dikaitkan dengan turunnya Al-Quran di bulan yang penuh hikmah ini. Maka kalau kita ulang lagi membacanya, kita akan mendapatkan gambaran itu ya, sebuah kesadaran, sebuah pemahaman bahwa perintah berpuasa di bulan Ramadan sesungguhnya sangat erat kaitannya dengan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran hudal linnas, petunjuk buat manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan di dalamnya berisi penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Wal furqan, dan al-furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ya, jadi kalau kita ulang lagi secara singkat, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran bla 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 sebagai petunjuk buat manusia.
Faman syahida minkumus syahr falyasumhu, maka barang siapa berada di bulan itu, hendaklah dia berpuasa. Maka kalau kita simpulkan, ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa perintah berpuasa di bulan Ramadan sesungguhnya disebabkan oleh turunnya Al-Quran di bulan ini. Kapan turunnya Al-Quran itu? Di ayat yang lain Allah berfirman bahwa Quran itu diturunkan di sebuah malam yang penuh dengan kemuliaan. Dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5 Allah menceritakan itu dengan sangat jelas. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi sahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Sahabat sekalian, ayat ini menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan, dan waktunya disebutkan, digambarkan sebagai sebuah malam yang penuh dengan kemuliaan, yang kita kenal sebagai Lailatul Qadar. Kalau kita maknai secara bahasa, maka Lailatul Qadar itu, Lailat itu, Al-Lail adalah malam, Al-Qadar itu bisa bermakna kemuliaan, atau bisa bermakna penetapan. Qadarullah, ya, penetapan Allah, takdir Allah. Jadi malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat mulia di mana Allah menetapkan berbagai urusan, ya, digambarkan di ayat yang selanjutnya dari surat itu, bahwa tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun mengiringi malaikat Jibril atas izin Allah untuk mengatur segala urusan. Jadi Allah membuat qadar di malam itu. Di malam yang penuh dengan kemuliaan, di mana Allah menurunkan Al-Quran. Nah, tentang turunnya Al-Quran ini, di ayat yang lain lagi Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu turun dalam proses yang berangsur-angsur. Dan sejarah pun kita membacanya, memahaminya bahwa memang Al-Quran itu tidak turun sekaligus, melainkan turun secara berangsur-angsur. Sejak Nabi berusia 40 di Gua Hira, sampai Nabi berusia 63 tahun ketika beliau berada di Makkah pada saat Haji Wada. Jadi turunlah ayat-ayat Al-Quran wahyu itu secara berangsur-angsur. Teksnya diturunkan berangsur-angsur bersama dengan hikmahnya, tetapi hikmahnya ini kemudian akan turun kapanpun, dimanapun, kepada siapapun yang mempelajari Al-Quran itu setelah Al-Quran ini lengkap. Di zaman itu hikmahnya turun, di zaman kapanpun sampai hari ini, sampai di bulan Ramadan ini, hikmah itu akan terus turun kepada siapa saja yang mengkaji Al-Quran dengan baik dan benar mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Allah di dalam kitab suci itu. Memang Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran dalam dua bentuk, Alkitab dan Al-Hikmah. Alkitab adalah teksnya yang sudah selesai,
Dan yang kedua adalah al-hikmah yang akan terus-menerus turun kepada siapa saja yang berburu hikmah. Menggali hikmah dari dalam kitab suci yang mulia ini. Sahabat sekalian, jadi Al-Quran yang dalam bentuk hikmah itulah yang turun di sepanjang Ramadan ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an hudal linnas sebagai petunjuk buat manusia, wa bayyinatin minal huda, di dalamnya ada penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu, sehingga nggak cukup kita cuma membaca 1 ayat 2 ayat. Karena sebuah ayat itu penjelasannya ada di ayat-ayat yang berbeda. Ada keterkaitan yang erat satu ayat dengan ayat yang lain di dalam tema yang sama. Maka memahami Al-Quran itu memang nggak boleh sepotong-sepotong. Ayat ini saja, ayat itu saja. Nggak bisa. Kenapa? Karena wabayyinatin minal huda. Al-Quran itu menjelaskan ayat-ayatnya dengan ayat yang lain. Itulah yang dikenal sebagai tafsir ayat bil ayat. Yang kemudian memunculkan metode tafsir maudhu'i yang bersifat tematik, ya, tafsir tematik. Artinya, kalau kita ingin memahami Al-Quran atau sebuah tema di dalam Al-Quran, harus mengambil semua ayat yang terkait dengan tema itu. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Petunjuk buat manusia, dan di dalamnya, di ayat-ayat yang lain itulah Allah menjelaskan tentang isi kandungan sebuah tema. Wal furqan. Kalau kita bisa mendapatkan hikmah itu, maka kita akan dapat al-furqan. Dapat pembeda. Tampil beda dengan petunjuk Al-Quran Al-Karim. Sahabat sekalian, jadi Allah akan menurunkan malam kemuliaan Lailatul Qadar itu ada di hari-hari terakhir. Meskipun sepanjang bulan ini Allah menurunkan hikmah-hikmah kepada orang-orang yang berburu hikmah, ya, tetapi di akhir Ramadan puncaknya itu ada sebuah malam yang menjadi penetapan di mana Allah akan memberikan qadarnya. Ibaratnya sebuah proses pendidikan, ya, bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, bulan latihan. Sepanjang bulan kita melakukan pelatihan, pembelajaran dan pelatihan. Dan kemudian di akhir Ramadan itu ada malam wisuda, ada malam inaugurasi, di mana Allah menetapkan, mengqadarkan, mentakdirkan. Apakah seseorang ini lulus, apakah tidak? Apakah lulus dengan nilai C, atau lulus dengan nilai B, atau lulus dengan nilai A? Nah, itu diletakkan di malam-malam terakhir itu. Di mana Allah akan memberikan penetapan kepada siapa saja yang telah melakukan pembelajaran hikmah sepanjang bulan Ramadan itu. Karena itu, Lailatul Qadar itu pasti terjadi di belakang, bukan di depan di awal Ramadan. Pasti di belakang, karena ini adalah malam inaugurasi, malam wisuda, penetapan seseorang bahwa seseorang itu telah mendapatkan hikmah sepanjang bulan Ramadan ini. Nah, sahabat sekalian, kepada siapakah Lailatul Qadar itu akan diturunkan? Apakah Lailatul Qadar itu bisa dicegat-cegat oleh setiap orang? Nggak bisa. Karena Lailatul Qadar itu bukan pada malamnya substansinya, melainkan pada turunnya hikmah kepada orang-orang yang memang berburu hikmah. Orang-orang yang tidak berburu hikmah, tidak melakukan tadarus Al-Quran sepanjang bulan yang penuh hikmah ini, maka dia nggak akan dapat hikmah. Ada di antara kita yang membaca Al-Qur'annya itu sekedar khataman katanya. Kejar setoran. Cepat-cepatan baca itu mulai dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Bahkan kalau bisa dalam sebulan itu khatam 2 kali, khatam 3 kali. Bukan cara baca yang cepat.
Itu bukan tadarus Al-Quran yang dimaksudkan oleh Al-Quran itu sendiri. Itu adalah khataman, kejar setoran. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Al-Quran ini petunjuk. Karena itu kita mesti belajar petunjuk itu. Orang yang membaca Al-Quran, meskipun tajwidnya bagus, makhrajnya bagus, ya, tartil dan sebagainya, tetapi kalau dia tidak paham isi Al-Quran, maka dia tidak mendapatkan hikmah dari dalam Al-Quran Al-Karim. Karena itu yang dianjurkan, diajarkan sepanjang Ramadan adalah bertadarus Al-Quran. Tadarus, dirosa. Darosa itu artinya belajar, mengeksplorasi, membahas, mendiskusikan, adu argumentasi, sampai mendapatkan hikmah, kesimpulan yang bermanfaat buat masa depannya. Nah, sahabat sekalian, Al-Quran mengajarkan kita untuk mempelajari petunjuk itu sampai kita dapat Al-Furqan, sampai kita dapat pembeda. Petunjuk yang membedakan kita dengan orang lain, atau dengan pendapat lain, atau dengan perilaku-perilaku yang lain. Di mana perilaku orang yang telah mendapat Al-Furqan itu adalah perilaku yang menyebabkan dia tampil beda, menjadi trendsetter, bahkan menjadi teladan dalam kehidupan, karena dia sudah mendapatkan Al-Hikmah dari Allah yang Maha Berilmu lewat pendidikan sepanjang Ramadan ini dengan mengkaji, memburu atau mendiskusikan, membahas, belajar hikmah-hikmah dari dalam Al-Quran Al-Karim. Karena itu sahabat sekalian, Lailatul Qadar itu nggak bisa dicegat. Terus ada orang mencegat tidak tidur malam, tapi gampangannya katakanlah sambil main gaple. Ya tentu saja nggak dapat Lailatul Qadar. Orang yang melek malam dengan melek malam di sebelahnya itu bisa satunya tidak mendapat Lailatul Qadar, yang lainnya bisa mendapat Lailatul Qadar. Kenapa? Karena memang Lailatul Qadarnya nggak bisa dicegat. Dia hanya akan datang kepada orang-orang yang sepanjang bulan ini mensucikan dirinya lahir dan batin. Semakin lama seseorang berpuasa di dalam bulan Ramadan, hari ke-10, hari ke-20, dan kemudian 10 hari yang terakhir, efek puasa itu akan menyehatkan badannya. Kalau badannya sehat, maka pikirannya, otaknya akan bekerja menjadi lebih jernih. Secara lahiriah badannya sehat, maka orang itu akan bisa berpikir dengan baik. Yang kedua, disucikan, dibersihkan jiwanya. Maka kondisi kejiwaannya juga menjadi lebih baik, lebih suci. Nah, suci lahir dan batin inilah yang menjadi modal penting untuk melakukan tadarus itu. Jadi, tadarus Al-Quran itu semakin hari, semakin ke belakang, itu akan semakin baik daya tangkapnya. Kesiapan kita secara lahiriah maupun batiniah itu menjadi lebih baik dikarenakan puasa itu. Maka semakin ke belakang, semakin jernih. Dan pada suatu malam, kemudian dia mendapatkan akumulasi dari kajian hikmah tadarus Al-Quran yang dia lakukan sepanjang Ramadan itu. Jadi, poin penting dari Lailatul Qadar itu bukan pada malamnya. Karena kalau di Indonesia malam, itu di Amerika sedang siang. Poin pentingnya bukan pada malamnya. Karena malam itu akan terjadi berbeda-beda. Terus saling rebutan nanti, berarti Lailatul Qadarnya itu turun di mana? Apa di Indonesia, apa di Amerika, apa di Afrika, apa di Australia, dan seterusnya. Poin penting dari Lailatul Qadar adalah turunnya para malaikat mengiringi malaikat Jibril untuk menyampaikan, mengatur segala urusan yang penuh hikmah. Sehingga di ayat yang berbeda, di surat yang berbeda, Allah berfirman, di dalam surat Ad-Duhan ayat 3 dan 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran
pada suatu malam yang diberkati, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu dijelaskan berbagai urusan yang penuh dengan hikmah. Jadi sahabat sekalian, poin penting dari Lailatul Qadar itu sesungguhnya adalah turunnya hikmah, turunnya petunjuk kepada orang-orang yang memang sengaja bertadarus mencari hikmah sepanjang bulan Ramadan ini. Sehingga di ayat yang lain lagi Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 269, Yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa may yadhakkaru illa ulul albab. Allah mengaruniakan hikmah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan barang siapa dikaruniai hikmah, maka dia telah mendapatkan karunia yang sangat banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran. Sahabat sekalian, sekali lagi, poin penting dari Lailatul Qadar adalah turunnya hikmah kepada orang-orang yang berburu hikmah, bertadarus Al-Quran, mencari petunjuk Allah dari dalam Al-Quran untuk menghadapi, menyikapi masalah hidupnya. Nah, alhamdulillah sahabat sekalian, sepanjang Ramadan ini kita telah bertadarus Al-Quran. Sejak hari pertama ya kita telah melakukan diskusi, kajian, pembahasan beberapa episode, mengkaji ayat-ayat qauliyah, tekstual, dan ayat-ayat kauniyah yang terhampar peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Kebetulan bulan Ramadan kali ini kita bersamaan dengan mengalami wabah corona itu yang menyebar di seluruh dunia dan kemudian juga menyerang kita yang ada di Indonesia ini. Maka selama bulan Ramadan ini kita melakukan tadarus ya, ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat qauliyah adalah teks-teks di dalam Al-Quran yang kita kaji, kita bahas, kita eksplor, kita diskusikan. Untuk mendapatkan petunjuk dari firman-firman Allah itu terkait dengan ayat-ayat kauniyah, yaitu wabah corona atau COVID-19 yang sedang melanda kita semua ini. Maka kalau kita kaitkan ini, kita akan mendapatkan petunjuk-petunjuk dari dalam Al-Quran. Bagaimana menyikapi masalah ini. Ada 3 hal ya, yang secara strategis bisa disimpulkan hikmah dari wabah corona ini. Yang pertama adalah terkait dengan kesehatan. Kita sudah mengkaji panjang lebar manfaat berpuasa mengikuti cara Al-Quran terkait dengan untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita, kualitas imunitas tubuh kita. Di mana imunitas yang baik itu akan bisa menjadi benteng pertahanan kita untuk tetap sehat meskipun ada wabah corona menyerang kita semua di sekitar kita. Jadi Al-Quran mengajarkan hikmah bagaimana menyikapi wabah corona yang tidak ada obatnya itu. Obatnya kembali kepada daya tahan tubuh kita sendiri. Dan Al-Quran yang mengajarkan, ya, baik ayat-ayat tekstualnya maupun kajian-kajian ilmiahnya, di mana ternyata cara yang diajarkan oleh Al-Quran berpuasa itu adalah mekanisme untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Bahkan penelitian tentang itu sudah diakui oleh dunia ilmiah sehingga mendapatkan hadiah Nobel. Ya, jadi poin yang pertama, hikmah dari wabah corona terkait dengan tadarus Al-Quran kita, jagalah kesehatan Anda dengan cara Al-Quran, yaitu banyak-banyak berpuasa. Mulai dari dengan
makan dan minum yang tidak berlebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minum, tapi jangan berlebihan. Tetapi kemudian dianjurkan yang lebih baik lagi adalah berpuasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu adalah lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui. Jadi berpuasalah Senin Kemis sekeluar dari Ramadan ini, mungkin ditambah lagi dengan puasa tengah bulan, atau ada yang melakukan puasa Daud. Pokoknya berpuasa itu adalah lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah yang terkait dengan peradaban manusia. Kita melihat bahwa peradaban manusia di abad-abad terakhir ini berkembang secara luar biasa di segala lini kehidupan. Mulai dari industrialisasinya, ya, ekonominya, bisnisnya, militernya, sosial, politik, dan sebagainya. Sains dan teknologi itu berkembang luar biasa. Tetapi sayangnya kalau kita lihat tren dari perkembangan peradaban manusia ini mengarah pada menghancurkan peradaban itu sendiri. Ini dikarenakan keserakahan dalam bidang ekonomi, bisnis, keserakahan di dalam kekuasaan, ya, kesombongan, arogansi. Dan kemudian hanya mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan kebersamaan. Ini kalau kita bahas tentang peradaban ini tentu sangat panjang, bisa menghasilkan berepisode-episode. Ya. Pada prinsipnya, Al-Quran mengajarkan supaya peradaban ini ditata dengan cara yang baik, yang menghasilkan satu tatanan masyarakat yang disebut sebagai rahmatan lil alamin. Atau dalam istilah lain disebut sebagai hablum minan nas, hubungan kemanusiaan yang memanusiakan manusia itu sendiri. Jangan peradaban yang mengarah pada menghancurkan diri kita sendiri dan peradaban kita sendiri. Itu hikmah yang kedua. Yang kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, maka petunjuknya sangat banyak supaya kita menata umat ini, bukan cuma umat Islam, tetapi seluruh umat manusia di muka bumi ini dengan tatanan yang rahmatan lil alamin. Hikmah yang ketiga adalah tentang spiritualitas. Bahwa wabah corona ini menunjukkan kepada kita betapa tidak berdayanya manusia ini menghadapi virus corona itu. Hanya makhluk yang sangat kecil yang tidak terlihat oleh mata, ukurannya nanometer, ya. Tetapi dampaknya luar biasa. Tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Dan ketika dia menyerang manusia, maka satu-satunya obat yang bisa menangkal virus itu adalah mekanisme ketahanan tubuh seseorang. Imunitas tubuh seseorang. Yang itu adalah pemberian Allah. Sehingga dikatakan oleh Allah, wa idza maridtu fahuwa yasfin. Jika aku sakit, ya ini cerita tentang Nabi Ibrahim. Jika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkanku. Ini pelajaran tauhid yang luar biasa. Bukan berarti lantas kita ini hanya berdoa, tidak melakukan usaha apapun. Bukan begitu pelajaran Al-Quran. Itu berarti belum paham tentang misi atau hikmah dari dalam Al-Quran. Al-Quran itu mengajari kita untuk memahami masalah, mengusahakan solusinya, mencari solusinya dengan pantang putus asa, tawakal dan bersabar. Ya, ada proses panjang yang diajarkan dalam bingkai ketauhidan, ujung-ujungnya adalah kepada Allah. Itulah yang disebut sebagai tawakal, yaitu berjuang habis-habisan untuk mencari solusinya dan hasilnya kita serahkan kepada Allah semata. Ini adalah hikmah yang ketiga, hikmah spiritualitas di dalam wabah corona yang sedang menyerang manusia seluruh muka bumi bersamaan dengan bulan Ramadan ini. Jadi sahabat sekalian, kesimpulan dari episode kali ini adalah di akhir-akhir Ramadan ini kita akan menyongsong datangnya Lailatul Qadar itu.
Kepada siapa? Kepada siapa saja yang hatinya sudah siap. Termasuk mudah-mudahan kita semua yang melakukan tadarus Al-Quran sepanjang bulan Ramadan ini. Dan kemudian kita memperoleh kesimpulan, hikmah dari dalam Al-Quran, bahwa kita harus menjaga 3 hal itu. 1, kesehatan dengan cara Al-Quran. Yang kedua, jaga peradaban manusia dengan cara Al-Quran. Dan yang ketiga, mendekatlah kepada Allah secara spiritual dengan cara Al-Quran. Mudah-mudahan dengan cara ini kita akan mendapatkan karunia hikmah yang banyak. Dan sekeluar Ramadan ini kita mendapatkan Al-Furqan, pembeda yang meng-guide kita, yang menjadi guidance bagi kita untuk menapaki kehidupan ke masa depan. Selamatlah kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cangkir Tasawuf Modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.fatmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Fatma Press. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di fatmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.fatmapress.com.